Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan saya Bu Alfira Rosadian. Pada video edukasi pembelajaran kali ini, saya masih akan membahas bab yang sama dengan sebelumnya, yaitu terkait bab badan usaha dalam perekonomian, bagian ketiga dengan subbab materi yang berjudul koperasi. Sebelum kita mulai, kita awali belajar kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kalian yang ingin mempelajari dan membutuhkan materi ini, simak dan tonton video ini hingga selesai. Guys, coba kalian perhatikan foto yang ada di layar ini. Nah, beliau bernama Bapak Muhammad Hatta atau Mohatta. Beliau merupakan wakil presiden pertama di Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kenapa? Karena beliaulah yang mendirikan badan usaha koperasi dan menggerakkan badan usaha koperasi. Lalu apa itu badan usaha koperasi? Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang per orang atau badan hukum, badan umum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Bentuk dan kedudukan koperasi itu ada dua. Yang pertama adalah koperasi primer dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi primer itu beranggotakan minimal 20 orang atau sekurang-kurangnya 20 orang yang bisa mengajukan untuk mendirikan koperasi primer. Sedangkan koperasi sekunder itu lebih besar lagi, yaitu beranggotakan kelompok dari koperasi primer. Itu dinamakan dengan koperasi sekunder. Beranggotakan badan-badan hukum koperasi dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi primer yang telah berbadan hukum. Jadi koperasi sekunder ini bisa didirikan asalkan sekurang-kurangnya atau minimal harus ada 3 anggota koperasi primer. Pembentukan koperasi baik itu primer maupun sekunder dilakukan akta pendirian yang membuat anggaran dasar. Koperasi memiliki tempat kedudukan di wilayah RI dan memperoleh badan hukum. Jadi koperasi ini memperoleh badan hukum setelah akta pendiriannya itu disahkan oleh pemerintah. Jadi koperasi ini dikatakan berbadan hukum jika akta pendirian yang diajukan itu disahkan, diterima oleh pemerintah. Poin ketiga adalah pendirian koperasi. Berikut merupakan tahap-tahap dalam pendirian koperasi. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian setelah tahap persiapan ada tahap rapat pembentukan koperasi, dan yang terakhir adalah tahap pengesahan badan hukum koperasi. Pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan, langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama, anggota masyarakat yang mendirikan harus wajib paham maksud dan tujuannya dia mendirikan koperasi, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya. Kemudian yang kedua, anggota masyarakat yang mendirikan dapat meminta penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan dulu dari Dinas Koperasi daerah setempat. Di daerahmu pasti terdapat dinas koperasi kan ya. Di situ sebelum kamu
akan mendirikan koperasi, misalnya kamu bisa meminta penyuluhan dulu atau sosialisasi ya, literasi dulu, ataupun pendidikan di dinas koperasi daerah tempat tinggalmu berada. Kemudian yang ketiga, terdapat alasan yang jelas untuk membentuk usaha bersama dalam bentuk organisasi koperasi. Jadi alasannya harus jelas kenapa membentuk sebuah koperasi. Kemudian anggota memiliki kepentingan ekonomi yang sama, berfungsi sebagai anggota pendiri dan yang bekerja ke arah perwujudan. Keterpaduan kepentingan antara para anggota kelompok koperasi serta setelah koperasi itu dibentuk. Selanjutnya, anggota harus siap bekerja sama, artinya harus ada ikatan sosial antar anggota. Jadi antar anggota koperasi ini dia harus punya tim yang bekerja sama, tim yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama. Kemudian anggota memiliki tingkat pengetahuan minimum tertentu. Anggota harus merasakan kelebihan dan kelemahan kegiatan koperasi, memahami prinsipnya, praktiknya, hak dan kewajiban dalam berkoperasi. Jadi ini perlu sebagai bekal atau modal untuk anggota dalam mendirikan koperasi. Kemudian harus ada yang menjadi pemimpin. Jelas ya, karena koperasi itu merupakan badan usaha didirikan oleh sekelompok orang, jadi harus ada pengorganisasiannya. Jadi harus ada pemimpinnya. Pemimpin yaitu orang yang dipersiapkan dan mampu memotivasi kelompok serta mengarahkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan koperasi. Kemudian setelah tahap persiapan telah dipenuhi, selanjutnya adalah tahap pembentukan koperasi. Proses pendirian diawali dengan penyelenggaraan rapat pendirian koperasi oleh anggota masyarakat yang menjadi pendirinya. Jadi harus ada rapat dulu, rapat antar anggota terkait pendirian koperasi. Anggota wajib menyusun, yang pertama adalah anggarannya, anggaran dasarnya. Kemudian menentukan jenis koperasi dan keanggotaan sesuai dengan usaha koperasi yang dibentuk. Dasar penentuan jenis koperasi ini adalah kesamaan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan. Misalkan, koperasi apa dulu yang akan didirikan, akan dibentuk. Misalkan, koperasi simpan pinjam, kemudian koperasi pemasaran, ada koperasi konsumsi atau produksi, maupun koperasi jasa. Karena koperasi ini berbeda ya, tergantung tujuannya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun rencana kegiatan usaha. Dan yang keempat adalah menyusun neraca awal. Jadi menyusun neraca awal koperasi dulu. Pelaksanaan rapat ini dihadiri oleh para pendirinya dan dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar koperasi. Jadi setelah tahap awal, persiapan, kemudian pembentukan, namun diawali dengan penyelenggaraan rapat dulu, harus ada koordinasi melewat rapat pendirian tadi. Kemudian rapat itu dituangkan dalam berita acara. Jadi rapat itu harus menghasilkan berita acara rapat pembentukan dan akta pendirian yang di dalamnya itu memuat anggaran dasar koperasi. Tahap ketiga yaitu tahap pengesahan hukum koperasi. Yang pertama, pendiri koperasi mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian tertulis kepada dinas koperasi di daerah setempat dan melampirkan beberapa berkas. Jadi di sini dalam tahap pengesahan si pendirinya itu harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian tertulis kepada dinas koperasi di daerah terkait ya, dan melampirkan berkas-berkas seperti 2 rangkap akta pendirian, satunya bermaterai, kemudian 2 rangkap petikan berita acara rapat beserta lampirannya. Jadi
dua rangkap petikan berita acara ini didapat dari rapat pendirian koperasi. Kemudian yang ketiga yaitu dua rangkap lembar neraca permulaan atau neraca awal ya, menyusun neraca awal koperasi ya. Di sini tahap pembentukan koperasi, menyusun neraca awal koperasi. Jadi ini dilampirkan saat mengajukan permohonan pengesahan akta ini. Kemudian rencana awal kegiatan usaha, daftar hadir rapat pembentukan. Jadi dalam rapat pembentukan itu dikeluarkan berita acara juga harus ada daftar hadir sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pengesahan ini. Kemudian fotokopi KTP masing-masing anggota pendiri dan surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan dan referensi dari forum komunikasi KPKM kecamatan. Selanjutnya masih dengan tahap pengesahan hukum koperasi. Nah, setelah melengkapi beberapa berkas terlampir di slide sebelumnya tadi, yang kedua ini adalah permohonan pengesahan ya. Koperasi tergantung pada bentuk koperasi yang didirikannya dan luas wilayah keanggotaan koperasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kepala dinas koperasi kabupaten maupun kota di tempat terkait mengesahkan akta pendirian koperasi primer maupun sekunder yang anggotanya berdomisili dalam wilayah tersebut. Jadi anggotanya dari koperasi ini adalah berdomisili pada wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, kepala dinas mengesahkan akta pendirian koperasi primer maupun sekunder yang anggotanya itu dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. Jadi ada di dalam provinsi tersebut. Dan koperasi primer anggotanya berdomisili di beberapa provinsi. Namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja provinsi yang bersangkutan. Yang ketiga, Sekretaris Menteri Koperasi mengesahkan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa provinsi. Bisa ya membedakan. Kemudian yang ketiga, penolakan permintaan pengesahan akta ini diberitahukan pejabat berwenang kepada para pendiri secara tertulis maksimal 3 bulan. Jadi jika ada penolakan permintaan dari pengesahan akta pendirian koperasi ini, maka akan disampaikan maksimal 3 bulan setelah diterimanya permintaan. Kemudian jika pengesahan pendirian akta ditolak, maka pendiri masih dapat mengajukan kembali dalam waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya penolakan. Jadi ketika diterima penolakan, si pendiri ini, calon pendiri koperasi ini masih dapat mengajukan kembali ya dalam waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya kabar penolakan atau informasi penolakan terkait pengesahan akta pendirian. Kemudian keputusan pengajuan permintaan ulang ini diberikan dalam jangka waktu maksimal 1 bulan sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Dan pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Jadi pengesahan jika akta pendirian itu sudah disahkan maka akan diumumkan dalam Berita Negara RI Republik Indonesia. Poin 4 yaitu anggaran dasar koperasi. Isi anggaran dasar atau AD berupa kesepakatan yang merupakan aturan main ya atau prosedur atau pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat. Sistematika anggaran dasar koperasi atau AD ini terdiri dari yang pertama adalah pembukaan. Nah, pembukaan ini berisi tentang latar belakang, kemudian maksudnya, tujuan dan cita-cita didirikannya koperasi. Jadi isi anggaran dasar ini seperti menyusun proposal ya, proposal.
proposal permintaan seperti itu yang berisikan pembukaan. Pembukaan ini berisi tentang latar belakang, maksud dan sebagainya. Kemudian poin B itu adalah batang tubuh, meliputi nama koperasi dan tempat kedudukannya atau alamatnya ya. Kemudian maksud dan tujuan didirikannya koperasi tersebut. Kemudian usaha yang diselenggarakan hendaknya memiliki hubungan dan kegiatan dan kepentingan ekonomi para anggotanya. Kemudian ketentuan mengenai keanggotaan, mengatur hak kewajiban anggota, sanksi dan berakhirnya keanggotaan. Kemudian dalam batang tubuh berisikan ketentuan mengenai rapat anggota, asas dan prinsip. Kemudian pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota untuk mengelola koperasi yang dipilih oleh, dari, dan untuk anggota dalam rapat anggota. Kemudian masih pada isi dari batang tubuh, yaitu pengawas adalah perangkat organisasi yang mendapat kuasa dari rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan keputusan rapat anggota yang khususnya menyangkut organisasi, kelembagaan, pendidikan, serta penyuluhan. Kemudian berisi modal, sisa hasil usaha terkait SHU, kemudian pembukuan koperasi, transaksi, jangka waktu pendirian, dan terkait sanksi yang dijatuhkan. Selanjutnya masih pada bagian batang tubuh, yaitu pembubaran koperasi. Nah, pembubaran koperasi ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, diperkuat dengan keputusan pemerintah atau dinas koperasi setempat. Namun, sebelum dibubarkan, lazimnya dibentuk tim penyelesaian yang beberapa tugasnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi, serta mewakilinya di dalam dan luar pengadilan. Kemudian mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan, memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, pengurus serta pengawas baik sendiri maupun bersama-sama. Kemudian memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi. Kemudian yang terakhir adalah perubahan anggaran dasar. Ini harus dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota dan wajib membuat berita acara. Perubahan ini menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha koperasi, harus disahkan oleh pemerintah dengan pengajuan secara tertulis oleh pengurus pada dinas koperasi. Lima, yaitu perangkat organisasi koperasi. Poin A adalah rapat anggota. Nah, rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Menurut Undang-Undang Pasal 23 Nomor 25 Tahun 92, tugas rapat anggota ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran dasar, kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, pemilihan pelaksanaan, pemberhentian pengurus dan pengawas, kemudian rencana kerja, anggaran pendapatan, belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Kemudian pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, pembagian SHU, penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Jadi dalam rapat anggota harus menimbang ini ya, tugas rapat anggota ini. Poin B adalah terkait pengurus koperasi. Pengurus adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota
dan bertugas untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi, baik dalam bidang organisasi maupun usaha. Nah, masa jabatan pengurus koperasi ini paling lama adalah 5 tahun, dan untuk pertama kalinya susunan nama anggota pengurus harus dicantumkan dalam akta pendirian. Menurut Undang-Undang Pasal 30 Nomor 25 Tahun 92, tugas pengurus ini adalah yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian pengurus menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, serta pengurus memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Pengurus koperasi mempunyai wewenang yakni mewakili koperasi di dalam maupun luar negeri. Kemudian pengurus memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam anggaran dasar. Jadi pengurus koperasi ini mempunyai wewenang dalam menerima maupun menolak anggota baru yang akan bergabung serta terkait pemberhentian anggota. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan anggota. Selanjutnya adalah pengawas. Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengurus dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Anggota pengawas itu dipilih oleh anggota koperasi saat pelaksanaan rapat anggota. Pengawas ini memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Jadi pengawas ini memiliki kewenangan untuk meneliti, mengawasi catatan-catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Namun tetap harus merahasiakan hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Selanjutnya adalah manajemen koperasi. Karena koperasi ini dibentuk oleh lebih dari suatu orang, tentu di dalamnya terdapat sebuah manajemen. Lalu apa saja manajemen dalam koperasi? Jika kita berbicara terkait manajemen, maka fungsi utama manajemen adalah POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Fungsi manajemen secara umum ini tentu dipakai dalam koperasi. Apa saja? Yang pertama, manajemen koperasi melaksanakan atau menerapkan fungsi perencanaan. Perencanaan sangat penting bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ini hendaknya harus memikirkan dahulu tentang apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, serta tanggung jawabnya bagaimana atas kegiatan yang sudah dilakukan. Kedua adalah fungsi pengorganisasian. Jadi pembagian ya sesuai dengan bidangnya apa yang dikerjakan oleh kelompok. Pengorganisasian ini adalah kegiatan sekelompok manusia yang bekerja sama, di mana kerjasama tersebut dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi. Nah, seperti gambar di layar itu merupakan struktur seperti ini merupakan contoh struktur dari koperasi, mulai dari pembina, pengurus, pengawas, kemudian anggota-anggotanya itu dinamakan dengan pengorganisasian. Dan manajemen koperasi juga menerapkan fungsi pengorganisasian.
Kemudian fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dari seluruh unit agar tujuan secara keseluruhan itu dapat tercapai. Nah, koordinasi ini perlu dilakukan karena bertujuan agar terciptanya koperasi yang terkoordinir, harmonis, terarah, terintegrasi, dan tersinkronisasi. Jadi koordinasi ini sangat perlu dalam manajemen koperasi. Selanjutnya adalah fungsi pengawasan, merupakan tindakan atas proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan yang kemudian dilakukan perbaikan dan mencegah terulang kembali adanya kesalahan tersebut. Jadi pengawasan ini adalah penting ya untuk melihat hasil kinerja, kemudian adakah kesalahan? Jika ada kesalahan, tentu harus segera dilakukan perbaikan dan jangan sampai terulang lagi kesalahan yang telah ada. Selanjutnya adalah fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa A. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosialnya. Kemudian berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peran koperasi yaitu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami terkait materi ini? Terkait dari apa itu koperasi, kemudian bagaimana tahap-tahap dalam mendirikan koperasi. Jika kalian sudah memahami, yuk coba kerjakan latihan soal ini untuk memperdalam ilmu kalian terkait materi ini. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan terkait bab yang berjudul Badan Usaha dalam Perekonomian dengan subbab yang berjudul Koperasi. Pada pertemuan selanjutnya, saya masih akan membahas subbab yang sama yaitu terkait koperasi dengan materi terkait cara perhitungan SHU atau sisa hasil usaha koperasi. Sebelum menutup video ini, saya sarankan untuk jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi-notifikasi materi terkait ilmu ekonomi serta bisnis yang pastinya bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.